Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas variasi soal mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi kosinus. Soalnya misalnya seperti ini. Oke, contoh yang pertama. Diketahui A dan B sudut lancip. Jika sin A bernilai 7/25 dan sin B 4/5, maka tentukan nilai cos A min B. Bagaimana menjawabnya? Yuk kita lihat. Di sini diketahui ada sin A yaitu nilainya 7/25. Oke, sin A 7/25. Kita hubungkan dengan yang kita pelajari waktu di kelas 10. Sin itu adalah demi gitu ya, depan per miring. Oke, berarti kita bisa cari sisi lainnya yaitu sisi sampingnya. Samping, pakai bantuan segitiga siku-siku aja. Misal sudut A sebelah sini, maka sisi depan dari sudut A itu ini ya, 7-nya di sebelah sini. Lalu sisi miring sudah jelas, miring itu di depan sudut siku-siku. Berarti yang 25-nya kita simpan di sebelah sini. Berarti ini berapa gitu ya. Nah, ini sisi samping berarti. Cara mencarinya, ini kan segitiga siku-siku, berarti pakai Pitagoras aja. Sisi miring itu yang terpanjang, berarti yang terpanjang dikurangi sisi lain. Ingat ya. Maka sisi yang ditanyakan, sisi samping ini adalah akar dari sisi miring 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 kuadrat itu 625, 7 kuadrat itu 49, dikurangi jadi 576. Akar 576 itu 24. Maka sisi sampingnya yang ini adalah 24. Nah, kita akan gunakan sisi-sisi yang ada yang barusan untuk mencari nilai cos. Karena kita mau cari cos A min B. Oke? Cos. Cos siapa? Sudutnya A ya, berarti cos A. Berapa cos A? Cos adalah samping per miring. Sampingnya 24, ini miringnya 25. Ingat ya, rumus sin cos tangen. Demi, sami, di, desa. Oke, kita lanjut. Kita sudah menemukan nilai cos. Ulangi ya, cos A min B. Nanti kan rumusnya kalau diurai jadi cos A kali cos B. Oke, ditambah sin A kali sin B. Sedangkan data soal itu baru adanya sin A sin B. Berarti kita butuh mencari cos A dan cos B. Di sini kita sudah peroleh nilai cos A-nya dengan perhitungan yang tadi. Kita harus cari lagi sekarang berarti nilai cos B. Kita lanjut dari data soal. Di sini ada sin B sama dengan 4/5. Sin adalah depan per miring ya, ingat. Kita gambarkan pada segitiga. Ini misalnya sudut B-nya, depan itu di sini 4, miring ini 5. Berarti ini berapa? Ya, kalian sudah hafal pasti ya. Di sini pastinya 3. Kalau mau pakai Pitagoras seperti ini. Miring kuadrat dikurangi sisi lain yang ada. Berarti 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat yaitu 25 kurangi 16, akar 9 itu 3. Oke. Maka sisi sampingnya 3. Artinya nilai cosnya. Cos adalah sami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Jadi cos B nilainya adalah 3/5. Demikian. Oke, kita lanjutkan. Berarti berapa nilai cos A min B? Oke, cos A min B itu adalah cos ditambah sin. Cos A cos B ditambah sin A sin B. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Cos A ini ya, 24/25. Cos B ini 3/5. Ditambah sin A ada di soal 7/25. Lalu sin B juga di soal 4/5. Kalikan. 24 kali 3 72 ya, per 125. 7 kali 4 28 juga per 125. Penyebutnya udah sama, enak nih, tinggal jumlahin aja. 72 tambah 28 itu 100 per 125. Nah, ini angkanya masih bisa kita sederhanakan. Bagi 25 ya, atas bawah. Jadinya 4/5. Nah, itulah nilai dari cos A min B-nya. Kita coba lagi. Contoh yang kedua. Masih seputar soal yang setipe. Diketahui A dan B sudut lancip. Jika tangen A 4/3 dan sin B 4/5, tentukan nilai cos A tambah B. Oke, cos A tambah B. Tadi kalau cos penjumlahan, kita akan urai jadi cos min sin. Data yang kita punya baru tangen sama sin, berarti kita harus mencari nilai cos. Oke, kita lihat dulu. Data yang pertama, tangen A 4/3. Tangen itu rumusnya adalah desa, depan per samping gitu ya. Jadi depannya 4, sampingnya 3. Alat bantu kita segitiga siku-siku aja. Sudut A-nya sebelah sini. Depan sudut A berarti 4 sebelah sini ya. Samping berarti yang ini ya, 3. Berapa sisi ini? Ya, bisa kalian tebak atau kita hitung pakai Pitagoras.
Karena dia adalah sisi miring, diperoleh paling panjang ya, miring itu, maka diperoleh dari menjumlah. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu akar 25 alias 5. Dan di sini sisi miringnya 5. Nah, kalau sudah lengkap semua datanya, ini samping, ini depan, ini miring, maka nilai sin A bisa kita lacak. Sin adalah demi, depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. Lalu cos A. Cos A adalah sami, samping ya, sampingnya 3, miringnya 5. Jadi cosnya 3 per 5. Baik, dari tangan A kita sudah peroleh sin dengan nilai cos A-nya. Sekarang kita beranjak ke yang sin B. Sin B nilainya 12 per 13. Depannya 12, samping miringnya 13. Sin itu depan per miring ya. Kita lanjutkan. Berarti kalau kita gambarkan pada segitiga siku-siku, sudut B-nya anggap ini, depannya di sebelah sini 12, lalu miringnya 13. Berapa sisi sampingnya? Kita hitung pakai Pitagoras, gitu ya. Karena samping itu pasti lebih kecil ya daripada miring. Jadi miring dikurangi. Miringnya 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 12 kuadrat itu 144. Hasil hitungannya adalah 25 ya. Akar 25 itu 5. Berarti sisi sampingnya adalah 5. Berapa berarti nilai sin B-nya udah ya? Berarti cos B-nya sin B, oh ini maaf, ini harusnya 12 per 13. Sin B-nya 12 per 13. Cos B-nya berapa? Cos itu samping ya, per miring. Sampingnya 5, per miringnya 13. Nah, data kita sudah lengkap. Sin A, cos A ada, sin B dengan cos B juga ada. Berarti kita bisa lanjut ke soal. Soalnya bertanya berapa nilai cos A tambah B. Kita urai, dia jadi cos A kali cos B min sin A kali sin B. Cos A-nya ini 3 per 5. Cos B-nya ini 5 per 13. Lalu dikurangi sin A-nya 4 per 5, sin B-nya 12 per 13. Kita hitung, jadinya 3 kali 5, 15 per 65. Yang ini jadi 48 per 65. Dikurangi jadinya min 33 per 65. Sudah ya, ini tidak bisa disederhanakan. Berarti sekian, segini saja. Oke, kita coba contoh variasi yang ketiga. Ini tuh soal-soal bentuk seperti untuk soal ujian sekolah, lalu ujian masuk perguruan tinggi ya. Oke, kita lanjut. Diketahui cos A tambah B adalah 13 per 20. Dan cos A kali cos B adalah 2 per 5. Jika A dan B sudut lancip, maka tentukan nilai dari yang pertama sin A kali sin B. Yang pertama dulu ya, yang akan kita jawab. Oke, bagaimana menjawab berapa nilai sin A kali sin B? Kita urai dulu yang ini deh ya. Cos A tambah B katanya 13 per 20. Cos tambah, kita urai jadi cos min sin, begitu ya. Sama dengan 13 per 20. Nilai cos A cos B sudah ada di soal, yaitu 2 per 5. Nilai sin A sin B belum ada. Ini yang ditanyakan. Kita tulis saja lagi. Sama dengan 13 per 20. Kita mau cari sin A sin B ya. Pindahin aja deh, ini negatif tandanya. Pindahin ke kanan supaya jadi positif. Nah, 13 per 20 nya pindahin ke kiri. Jadi min 13 per 20 sama dengan, lihat tadi ini min sin A sin B, pindah ke kanan jadi positif sin A sin B. Kita hitung, ini penyebutnya beda ya, 5 sama 20, samakan penyebut jadi 20 aja. 20 bagi 5 itu 4 kali 2, 8. Lalu yang ini tulis ulang, min 13 sama dengan sin A sin B. Lalu 8 kurangi 13 itu min 5 ya. Jadi nilai sin A sin B nya adalah min 5 per 20. Alias sederhanakan jadi min 1 per 4. Nah, itulah nilai dari sin A kali sin B. Baik, kita jawab contoh ketiga yang bagian B-nya. Pertanyaannya, berapa nilai cos A min B? Ini mirip dengan soal ya. Soal mah diketahuinya cos A tambah B. Yang ditanyakan cos A min B. Kita urai saja dari si soal cos A min B. Cos A min B adalah cos A kali cos B tambah sin A kali sin B. Oke, berapa nilai cos A kali cos B? Ada di soal, yaitu 2 per 5. Berapa nilai sin A kali sin B? Itu di soal yang jawaban pertama tadi, yaitu min 1/4. Oke, 2 per 5 ditambah min 1/4, beda penyebut, samain aja penyebutnya, jadi 20. 20 bagi 5 itu 4, kali 2, 8. Lalu, 20 bagi 4 itu 5. 5 kali min 1 jadi min 5. 8 kurangi 5 itu 3. Jadi,
Cos A min B-nya adalah 3/20. Demikian. Masih contoh 3, soal yang C-nya. Tentukan nilai tangen A kali tangen B. Oh, tangen, kita belum belajar. Baik, kita kembali lagi ke bahasan kelas 10 ya. Tangen itu adalah sin dibagi cos. Jadi kalau tangen A adalah sin A bagi cos A. Kalau tangen B, ya sin B dibagi cos B. Jadi kalau soalnya tangen A kali tangen B, kita urai saja. Tangen A-nya jadi sin A dibagi cos A, dikali tangen B-nya jadi sin B dibagi cos B. Ini perkalian, berarti atas kali atas, bawah kali bawah, alias bisa kita tulis jadi sin A kali sin B dibagi cos A kali cos B. Begitu. Berapa nilai sin A kali sin B? Ada tadi ya di jawaban soal pertama, yaitu min seperempat. Sedangkan cos A kali cos B nilainya di soal yaitu 2/5. Kita sederhanakan, kita tulis jadi begini, jadi min seperempat dikali, balikin ya, 2/5 jadi 5/2. Maka hasilnya jadi min 5/8. Seperti itu. Oke, demikian beberapa soal variasi untuk rumus jumlah dan selisih cos. Silahkan kalian coba soal latihannya. Ada 4 soal. Ini nomor 1, 2. Silahkan, ini nomor 3 dan 4. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.